Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, jajaran pengurus Masjid Baitul Muttaqin, wabil khusus Ketua DKM Bapak Imam Mahfud dan para seluruh jamaah Masjid Baitul Muttaqin, khususnya yang hadir pada malam hari ini, yang ikut ngaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa sehatkan lahir batin. Allah tambahkan keberkahan pada kita semua, terutama istiqomah di dalam ketakwaan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dipertemukan untuk silaturahim di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan wasilah majelis ilmu ini kita bisa juga besok dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian pada malam hari ini adalah makalah ke-20 dan 21 kitab Nashaikhul Ibad, salah satu kitab yang dikarang oleh ulama Nusantara sendiri, yaitu Syekhona wa Murabburihina Syekh Imam Nawawi bin Kiai Umar Al-Manteni Al-Jawi. Kitab ini memang fokusnya dalam tasawuf, kitab yang untuk menjelaskan tentang kebersihan hati. Ya, hatinya siapa saja. Oleh karenanya di dalam makalah ini nanti nggak usah tersinggung, saya juga manusia. Kajian malam hari ini, sebelum kita mulai, marilah kita bacakan Fatihah terlebih dahulu, khususnya kepada mu'allifatul kitab. Jadi matannya ini Ibnu Hajar Al-Asqalani, sedangkan yang syarahnya adalah Mbah Nawawi Al-Manteni. Ridhoillah wa syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu'allifatul kitab. Boleh kodol hajatina min khawajid dunia wal akhirah, khususnya hajatnya jamaah Masjid Baitul Muttaqin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'ata asyrata. Wal maqalatu tasi'ata asyrata uhiya ila ba'dil anbiya'i atiqni fima amartuka wala ta'sini fima nasahtuka. Tausiah atau nasihat yang nomor 19. Uhiya, telah diwahyukan,
ila ba'dil anbiya'i, kepada sebagian para nabi, atikni, ini si wahyunya, fima amartuka, atikni taatilah aku di dalam segala hal yang telah aku perintahkan kepadamu, fima amartuka, wala ta'sini fima nasakhtuka, dan janganlah engkau durhaka kepadaku pada segala hal yang telah aku nasihatkan kepadamu. Allah. Jadi makalah yang nomor 19 ini Allah memahyukan sebagian nabi untuk taat. Intinya pembahasannya adalah masalah ketaatan. Masalah apa? Masalah ketaatan. Jadi makalah ini wahyu yang telah disampaikan kepada nabi sekaligus kepada umatnya, yaitu wahyu atikni. Berarti sebenarnya tugas pokok para nabi dan warisnya itu adalah hanya taat. Nomor 1 taat. Jangan berani-berani menjadi kiai atau ustadz ketika kita tidak punya bekal ketaatan. Ya, taat ya, bukan masalah mandul pinter maca kitab atau enggak. Yang penting taat. Soalnya wahyu di sini dikatakan atikni, ketaatan. Jadi tugas pokok nabi dan warisnya nabi itu siapa? Ulama, warasatul anbiya. Sekarang nabi kan sudah nggak ada. Sekarang nabi sudah tidak ada, berarti warisnya ulama. Tapi yang tahun kemarin itu ada, tahun 17 ada apa itu di Bogor, ada nabi siapa namanya yang ngaku nabi? Siapa? Ya Musadik. Ada lagi yang dari mana nih? Jawa Tengah itu juga ada. Bukimin ngaku jadi nabi. Umpamanya kalau nggak enak gitu. Allahumma sholli ala Bukimin kan nggak enak. Wa ala ali sayyidina Bukimin kan nggak enak. Jadi warisnya nabi adalah ulama. Tugasnya ulama itu memang kalau di sini ya sama dengan yang diwakilkan oleh Nabi. Nomor 1 adalah ketaatan, taat. Ini tugas pokok. Baik Nabi maupun ahli warisnya Nabi. Kemudian yang nomor 2 adalah menyampaikan atau menyerukan kebaikan. 1 tugas pokoknya taat, ini harus ada dibekali dengan ketaatan. Yang nomor 2 menyerukan tentang kebaikan. Atikni fima amartuka wala ta'sini bima nasakhtuka. Orang itu kalau selalu taat, ini ya, dan selalu menyerukan kepada kebaikan, maka orang itu bisa disebut dengan predikat hamba yang soleh. Ini enggak ulama, enggak kita, semuanya ini yang hadir.
Berarti sudah memenuhi syarat atau kriteria tentang apa yang dimaksudkan oleh ba'dul anbiya. Saya ulangi lagi, orang itu kalau selalu taat, dengan taat, kemudian selalu menyerukan kebaikan, maka orang itu berhak untuk diberi predikat hamba yang soleh. Menurut Muhammad. Namun untuk hak predikat hamba yang soleh, karena di sini disebutkan ayyuma da'watuka ila ma fihi as-shalah wa nahaituka an ma fihi al-fasad, yakni sesuatu yang aku dakwahkan kepada kamu pada sesuatu dan sesuatu itu di dalamnya ada kesolehan. Nah, sekarang bicara soleh, bicara orang yang soleh itu orang yang bagaimana? Orang yang soleh itu ada yang sifatnya secara individual soleh ya, ada yang sifatnya secara sosial, soleh secara pribadi dan soleh secara sosial. Ini yang perlu dibahas. Mafihi as-sholah, menyerukan pada kebaikan. Panjenengan termasuk mendapat predikat soleh, sholatnya aktif jamaah, habis sholat wiritan sampai 20 wiritan. Ini perlu dikatakan soleh secara pribadi, baru dikatakan soleh secara individual. Tapi kalau kita bicara soleh secara sosial, ini meluas. Padahal kita tidak bisa, nggak terbentuk sosial itu nggak bisa, karena kita makhluk sosial. Nggak bisa kan hidup sendiri, nggak bisa. Kadang-kadang yang sing iso, kadang-kadang ada yang bisa. Saya punya tetangga itu pokoknya ditutup rumahnya terus itu. Ono wong kerja bakti, ada orang kerja bakti, ada yang mau semacam-macam, mau ditutup terus. Wah, ini jelas besok kalau mati mau jalan sendiri, kata saya itu. Ya. Jadi dalam kitabnya Banawawi ini disebutkan bahwa soleh itu ada dua, ada sosial, ada soleh individual, ada soleh yang sifatnya sosial. Ya kalau bisa itu harus individual sosial lagi, karena berhak mendapatkan predikat soleh sesuai dengan apa yang telah diwakilkan oleh sebagian Nabi dan kepada warisnya Nabi. Di lingkungan kita sendiri ini, kalau kita ngomong masalah kemasyarakatan, alhamdulillah di Indonesia itu harus kita syukuri, bersyukur. Di Indonesia ini ada RT, ada RW, ada kades. Saya ini pernah di Saudi ya, 3 tahun, nggak ada yang namanya RW, ya, apalagi RW. Jadi di sana itu kalau kulturalnya, waduh, lebih baik Indonesia banget lah. Ada orang mati ya sudah mati. Bawa ambulan sudah, dikubur di mana sudah. Yang namanya takziah itu tidak ada. Ya mungkin ada tapi keluarganya tertutup. Jadi mengenai masalah soleh ini, orang Indonesia nggak bisa lepas dari masalah soleh sosial dan soleh secara individu. Ini yang dimaksud daripada makalah 19 ucapan nasihat daripada Imam Nawawi yang diambil dari kitab Nasaihul Ibad. Kemudian kita lanjutkan
ikmalul akli ittiba'i ridwanillah wastinatu sukhti. Kalau kita bisa disebut orang soleh itu adalah orang yang mempunyai kepatuhan terhadap takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya itu sering kalau ditanya orang takwa itu sebenarnya apa, enggak cukup diartikan melakukan atau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, bukan itu saja. Jadi yang pas adalah kepatuhan, sehingga kita ini masuk di dalam makalah yang ini, yang kelanjutannya ini, ikmalul akli ittiba'i ridwanillah ta'ala wastinatu sukhti. Artinya bagaimana? Ikmalul akli, sempurna akal yang waras. Sempurnanya akal yang waras ini adalah ittiba'u ridwanillah, mengikuti keridhoannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan pasti nggak pasti, mau tidak mau, hidup itu cuma satu, hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan itu subuh tangi atau bangun, kemudian wudhu, ambil wudhu, kemudian berangkat ke masjid. Ini hanya sebuah kepatuhan, ikhlas hanya lillahi kalimatil. Nah ini yang bisa membedakan waras tidak warasnya di sini. Maksudnya waras dalam ketaatan, ya. Jadi sampean pun diri akal, sempurnanya akal itu adalah orang yang hanya mengikuti tentang untuk ridwanillah, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampean ini apa? Bangun tidur, bangun, kemudian kok langsung ambil wudhu, kemudian langsung lagi menjalankan perintah Allah, yakni sholat qobliyah subuh, kemudian sholat subuh. Nah, saya ngomong sopo aja, pemurma otomatis seperti itu. Ini berarti mempunyai otak yang waras, ikmalu akli. Jadi sempurnanya akal itu orang yang mengikuti ridwanillahi ta'ala wastinatu sukhtihi, dan menjauhi dari murkanya Allah. Jadi dengan patuh, mempunyai akal sehat, itu orang yang patuh. Kemudian kalau menurut teori kitab Mantek, ya, ini teori kitab Mantek, saya ini mencoba korelasi dengan yang lain, kitab yang lain. Sebenarnya di dalam kitab teori ilmu Mantek itu, manusia itu mestinya persis sama dengan binatang. Manusia itu binatang. Al-insanu hayawanun. Manusia itu hayawan. Natikun yang cuma bisa berbicara. Sebenarnya sama dengan binatang manusia. Sama nggak usah tersinggung, ngabuburit manusia. Manusia itu sebenarnya binatang. Yang bisa membedakan cuma akalnya waras, yang bisa membedakan cuma ilmunya. Kalau manusia diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kesamaannya? Kesamaannya dengan binatang itu, binatangnya makan nggak? Makan kan? Binatang makan. Kemudian binatang juga tidur. Binatang juga minum. Binatang juga duduk itu bahasa Arab, artinya juga kawin, kan? Ini binatang. Kemudian yang membedakan apa dengan manusia? Padahal di dalam teori ilmu Mantek, manusia itu sama dengan binatang, cuma yang bisa-bisakan ilmu saja. Kalau manusia itu sama-sama makan, binatang makan, manusia juga makan, tapi manusia punya ilmu, sehingga manusia itu setiap akan makan pasti berdoa. Doanya makan bagaimana? Sebelum makan, Allahumma
dibaca bareng-bareng lah kalau kita kalau nggak apa-apa luson. Manusia tidak minum. Kalau manusia minum ini juga berdoa, doanya bagaimana? Ini minum. Yang bedakan manusia dengan binatang itu kalau manusia sama-sama makan, binatang juga makan. Ini adalah manusia kalau mau makan berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Lah nek doa berarti podo. Kalau aku berdoanya kan begitu ya. Mungkin makhluk salahnya dipahami secara terbalik kan. Allah uang ngasih mangan, bodoh kan, ya orang bisa makan, tapi gak berdoa. Selisihnya apa dengan orang? Kalau orang makan doa, Allahumma rizqna, Allahumma barik lana fima razaqtana. Manusia sama binatang itu sama, yang membedakan cuma ilmu. Manusia mau ngumpuli istri, berdoanya gimana kalau kumpul dengan istri? Allahumma jannib nasyaiton wa jannibis syaiton ma razaq. Bojo ini mbok tumpaki, iki setan selalu menyetu penemu selalu. Merah badan agak mati badan, itu sebabnya mulai dikondongo. Ini perbedaannya. Kalau hewan itu nek ngawini hewan lain nggak ada hubungannya, tapi manusia gitu. Ini bagaimana itu kan pasti cocok nggak? Sama dosa tersinggung kalau kita sama dengan hayawan. Saya juga binatang. Cuma yang sisnya itu harus ada perbedaannya. Ini di dalam makalah yang ke-20 atau ke-19 itu ada terusnya seperti itu. Manusia juga tidur, hewan atau binatang juga tidur. Tapi kalau manusia tidur, doanya tidur gimana? Ini gak digugah, ini gak dungu sampean. Dungu, malah sing aku dhisik. Senajan kowe dibuat bojomu ya apa-apa, paling penting wudu. Jadi dungane wong turu itu apa namanya? Bismikallahumma wa bismika amu. Bismikallahumma wa bismika wa amu. Gitu. Dengan menyebut nama Allah ahyana, ya Allah nah, bismikallahumma wa bismika wa amu. Jadi contohnya Allah itu membuat manusia bisa tidur itu contohnya orang mati seperti itu.